Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa dengan wajah-wajah yang penuh dengan cahaya, insyaallah. Semoga Allah menambahi cahaya kepada kita semua, dan semoga kita berharap dengan cahaya itu kita bisa berbagi kepada yang lain. Karena apa, teman? Orang yang nggak punya cahaya itu nggak bisa berbagi kepada yang lain, dan cahaya itu seringnya ada di masjid. Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sekarang berada di majelis ilmu. Teman-teman tahu kan ya bahayanya ilmu yang nggak diamalkan? Tahu? Tahu. Maka harapan saya adalah kultum yang kita saksikan di Cilak Quran Center ini, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sekaligus mendakwakan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi role model dalam setiap aspek kehidupan kita. Setuju? Setuju. Baik teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, di mana kita sudah memasuki bulan Rajab, di Jumat sore ini juga mulia juga, kemudian juga kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Masya Allah. Ini menjadi suatu hal yang patut kita syukuri. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini, saya diamanakan untuk menyampaikan terkait tema kepemudaan. Saya sebenarnya bingung ya, apa sebabnya gitu kan ya, saya menyampaikan kepemudaan di awal-awal Januari ini gitu. Mungkin kemarin habis kelas meeting mungkin ya, jadi kan itu erat kaitannya dengan para pemuda kan ya. Cuma mungkin kelas meeting kemarin tuh ya kita lomba makan kerupuk gitu kan ya, jadi kayak gimana gitu ya. Terus kemudian juga niup apa tuh bola pingpong gitu kan, kemudian ada yang pakai karung tapi sampai jebol juga kan. Masya Allah. Ya itu nggak apa-apa lah teman-teman, maksudnya ayo kita naikkan levelnya gitu. Apa teman-teman? Sebagai seorang pemuda itu bicaranya nggak sebatas itu saja gitu. Terlebih gini teman-teman, yang ingin saya permasalahkan adalah banyak kajian terkait kepemudaan atau fatah ya, disebut fatah. Itu adalah membahas pemuda itu kaitannya dengan cinta mulu gitu. Tahu kan? Ada kajian yang seperti itu kan? Padahal pemuda itu nggak sebatas itu. Pemuda itu lingkupnya banyak gitu. Ada nanti kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan tauhid dan sebagainya. Lah saya greget di sini. Maksudnya apa? Pemuda ini akhirnya diindikasikan atau persepsikan sebagai sebagai apa? Sebagai misalnya gini, cie-cie gitu aja kan. Kemudian dicintai atau mencintai misalnya kan. Kemudian juga ada bab terkait aku nih padamu segalanya. Sebenarnya pemuda tuh nggak sebatas itu. Maka next, pemuda dalam istilah Al-Quran itu ada 4 sosok yang disebut fatah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Ashabul Kahfi, ketiga Yusha bin Nun, keempat ada kisahnya Nabi Yusuf. Lah teman-teman, 4 kisah ini diceritakan dalam Al-Quran dalam spek yang berbeda-beda. Nabi Ibrahim nanti ada kisahnya sendiri, disebut fatah juga dalam Al-Quran. Kisahnya Yusha bin Nun diceritakan di surat Al-Kahfi juga. Wa idh qala Musa li fatahu, berkata Musa kepada anak muda. Kemudian juga ada Ashabul Kahfi, di situ disebut sebagai fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityatun itu jamak dari fatah. Jadi ini kita harus perhatikan. Maka next teman-teman, coba saya ingin tanya kepada ikhwan ya, ketika kalian mendengar cerita Ibrahim, apa yang kalian bayangkan? Cari satu judul aja yang menggambarkan Ibrahim. Kisah Ibrahim tuh ketika muda tuh membahas terkait apa sih sebenarnya? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Nabi Ibrahim versus Nabi Namrud. Salah. Bagus ya, Nabi Ibrahim versus Namrud. Berikutnya next. Ashabul Kahfi, siapa yang mau jawab? Apa yang identik dengan kisah Ashabul Kahfi? Sambil. Menjaga agama, Masya Allah. Oke, menjaga agama itu identik dengan Ashabul Kahfi. Next. Yusha bin Nun, siapa yang mau jawab? Oke, Sayyid. Raja, oke, siap. Raja apa nih? Raja dulu ya. Oke, siap. Next lagi. Sekarang Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf tuh diceritakan dalam Al-Quran, tema kepemudaan itu terkait apa? Ada yang tahu? Apa? Ganteng ya? Ya oke, saya langsung jawab aja ya, karena waktunya terbatas. Yang pertama, lanjut, next. Nabi Ibrahim, saya simpulkan tauhid versus kemusyrikan. Tahu kan ya kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung itu? Kalau kita ditarik zaman sekarang, kita sebagai seorang pemuda harusnya anti dengan kesyirikan. Ada yang bilang misalnya ini kan budaya leluhur, kita tolak itu. Apalagi ideologi kapitalisme, sekularisme, itu kita tolak. Bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim. Yang kedua, ada kisahnya Nabi. Next, Ashabul Kahfi dulu ya. Ashabul Kahfi ini saya simpulkan anak muda versus pemimpin zolim. Kenapa pemimpin zolim? Karena waktu itu para Ashabul Kahfi itu melarikan dirinya fitnah, melarikan agamanya dari fitnah. Fitnah itu sumbernya dari mana? Dari pemimpin zolim. Maka kalau ditarik hari ini, kita apa hikmahnya? Ketika kita melihat kezoliman oleh penguasa, kita sebagai seorang pemuda nggak bisa diam. Anak muda itu harus melawan kezoliman. Nggak bisa, apalagi anak muda ikut-ikutan zolim. Itu nggak ada ceritanya. Lanjut, next. Kemudian ada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu adalah muridnya Nabi Musa. Dia melakukan perjalanan jauh menuntut ilmu dengan Nabi Musa. Oleh karena itu, anak muda itu nggak bisa dilepaskan dari ilmu. Setuju ya? Setuju. Lanjut, next. Yang terakhir. Nah, Nabi Yusuf juga berkaitan dengan cinta dan syahwat tadi. Jadi, udah kita nggak usah nyari cerita Romeo and Juliet. Kita punya sosok yang perlu kita teladani dari Nabi Yusuf ketika berhadapan dengan cinta dan syahwat itu sendiri. Lalu kesimpulannya adalah, teman-teman sekalian, next. Saya mengambil kutipan dari Ustadz Budi Asari, kita harus merebut generasi muda dari tangan-tangan orang yang memperjuangkan kebatilan. Karena di hadapan kita, itu ada kebesaran Islam. Dan kebesaran Islam itu ada di pundak para pemuda. Semoga kita bisa meneladani 4 kisah pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi pemuda yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada Quran mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.